Hai semua, kali ini aku mau bikin kentang Mustafa. Nah, ini kentang Mustafanya enak banget, renyah, crispy. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya aku pakai 1 kg kentang dan 1 sendok teh kapur sirih. Fungsi kapur sirih di sini untuk membuat si kentang itu lebih renyah dan lebih garing. Tapi kalau kalian nggak ada atau nggak mau pakai, kalian bisa akalin dengan mencuci si kentangnya sampai benar-benar bersih, biar si kentangnya nanti tetap garing. Tapi kalau misalnya mau aman, kalian pakai kapur sirih aja. Soalnya ini di pasar tradisional banyak yang jual. Untuk bumbunya aku pakai 100 gram cabai merah besar. Ini udah aku rebus dulu biar nggak bau langu atau bau mentah. Lalu 7 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok makan air asam jawa, dan 3 sendok makan gula pasir. Pertama aku akan potong-potong kentangnya menggunakan serutan kentang kayak gini. Bisa juga pakai yang seperti ini, tapi untuk yang ukurannya aku lebih suka yang hijau ini, pas, nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil juga. Nah, ini kita parut kentangnya. Pilih kentang yang ukurannya besar biar si Mustafanya itu panjang-panjang kayak gini, karena nanti ukurannya pun akan mengecil kalau misalnya dia udah digoreng. Lakukan semuanya sampai selesai ya. Setelah kentangnya dipotong semua, aku akan rendam menggunakan air kapur sirih. Tapi kalau kalian yang nggak akan pakai air kapur sirih, kalian bisa cuci kentangnya sampai benar-benar bersih, berulang-ulang sampai airnya bening, lalu boleh langsung digoreng. Di sini aku udah siapkan air dan akan aku tambahkan kapur sirih, lalu ini aduk-aduk hingga tercampur rata. Sekarang aku akan masukkan kentangnya ke dalam air kapur sirih. Pastikan semuanya terendam. Dan aku akan diamkan kurang lebih selama 30 menit. Setelah 30 menit direndam kapur sirih, sekarang aku akan cuci lagi kentangnya sampai bersih dan siap buat kita goreng. Di sini aku udah panaskan minyak, sekarang aku akan masukkan kentang yang sudah dibersihkan. Nah, ini kentangnya jangan diaduk-aduk ya, biarkan saja karena nanti juga akan terpisah dengan sendirinya. Malah kalau kalian aduk-aduk, kentang itu makin menempel dan menggumpal. Jadi nanti aja aduk-aduknya kalau si kentangnya udah mengapung semua atau udah kokoh, baru boleh diaduk sesekali. Di sini aku goreng kentangnya menggunakan api sedang cenderung ke kecil ya. Kalau udah matang dan kecoklatan seperti ini, akan aku angkat dan tiriskan. Goreng kentangnya sampai semuanya selesai ya. Kalau minyaknya udah turun, kita simpan di atas tisu. Nah, ini kentangnya udah selesai aku masak semua. Aku masukin dulu ke dalam toples biar nggak melempem. Sekarang kita bikin bumbunya. Aku akan haluskan cabai merah besar, lalu bawang putih, lalu aku kasih minyak biar lebih gampang saat menghaluskan. Nah, ini akan aku blender dulu ya. Hasilnya seperti ini. Sekarang aku akan tumis dengan sedikit minyak, karena tadi di bumbunya juga udah ada minyaknya ya. Aku tumis bumbunya hingga harum.
Nah, di sini aku tambahin minyak lagi sedikit karena bumbunya terlalu kering biar nggak gosong. Kalau udah harum kayak gini, sekarang aku akan masukkan gula pasir. Aduk-aduk. Di sini aku masak menggunakan api kecil ya. Tambahkan garam, kaldu ayam bubuk, dan air asam jawa. Lalu kita aduk-aduk, kita masak hingga si bumbunya ini mengental. Nah, ini udah cukup, rasanya udah enak, bumbunya udah mengental. Aku akan matikan aja apinya. Nah, ini kalian jangan khawatir karena minyaknya nggak akan aku pakai, jadi akan aku pisahkan dengan bumbu. Caranya tinggal kita miringkan aja wajannya dan biarkan si minyaknya turun. Nah, sekarang aku akan campurkan kentang dan juga bumbunya. Kita siapkan kentang yang sudah digoreng. Lalu bumbunya, tadi ini minyaknya udah aku buang. Kalian juga harus ingat kalau bumbunya ini harus benar-benar sudah dingin ya. Lalu siapkan piring buat nanti mustofanya. Siapkan juga mangkok kayak gini. Nah, caranya tinggal kita ambil kentang yang sudah digoreng. Lalu masukkan bumbu dan kita aduk-aduk seperti ini. Jadi sedikit-sedikit yang ngaduknya. Kalau misalnya kalian langsung semua dimasukin ke dalam bumbu, biasanya nggak merata dan suka menggumpal. Alhasil kita ngaduknya terlalu lama dan membuat si kentang mustofanya itu jadi patah-patah. Jadi sedikit-sedikit aja, pelan-pelan seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian yang udah jago bikin kentang mustafa, mau diaduk semua langsung ke bumbunya juga ya silahkan, itu sesuai selera aja, sesuai keinginan. Tapi kalau aku selalu sedikit-sedikit kayak gini. Nah, lakukan semuanya sampai selesai ya. Nah, ini dia kentang mustofanya udah jadi. Kalau misalnya udah selesai dikasih bumbu, segera masukkan ke dalam toples dan jangan lupa ditutup rapat ya. Jangan lupa like kalau